Materi yang pertama tentang perilaku masyarakat akibat adanya perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat dapat menimbulkan ketidakseimbangan atau ketidakselarasan di antara unsur-unsur sosial dan budaya dalam masyarakat. Ketidakserasian ini terjadi karena modernisasi. Modernisasi sendiri dalam ilmu sosial merujuk pada suatu bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Aspek yang paling menonjol dalam modernisasi adalah perkembangan ilmu, perkembangan pengetahuan, dan perkembangan teknologi atau iptek yang tinggi. Contohnya adalah pada perkembangan teknologi pertanian. Pada zaman dahulu, para petani dalam membajak sawahnya menggunakan tenaga hewan seperti sapi dan kerbau. Sedangkan pada era modernisasi ini, petani sudah beralih menggunakan traktor untuk mempermudah pekerjaannya. Tetapi, meskipun modernisasi selalu merujuk pada perubahan yang maju, ada beberapa masyarakat yang belum siap. Hal tersebut karena perubahan suatu unsur sosial tidak dapat diikuti penyesuaiannya oleh unsur-unsur sosial budaya yang lainnya. Hal tersebut akan mengakibatkan perilaku masyarakat. Yang pertama, culture atau ketimpangan budaya. Laju perubahan di antara unsur-unsur sosial budaya tidak selalu seimbang antara satu dengan yang lainnya. Ada unsur yang berubah cepat, tetapi ada unsur-unsur yang berubah dengan laju yang lambat. Contohnya, seseorang anak yang tinggal di desa terpencil diberikan smartphone oleh temannya yang tinggal di kota besar. Ia akan kesulitan memahami istilah yang digunakan dalam smartphone dan kesulitan dalam menggunakannya secara maksimal. Perilaku masyarakat selanjutnya adalah culture shock, yaitu guncangan budaya. Guncangan budaya ini disebabkan oleh perbedaan yang mencolok antara budaya satu dengan budaya yang lainnya. Misalnya, seseorang yang mendapatkan beasiswa di luar negeri. Ketika ia tinggal di sana, ia akan mengalami guncangan budaya karena perbedaan kebudayaan yang ada di Indonesia dengan yang ada di luar negeri. Misalnya dari segi pandangan, dari segi pergaulan, maupun dari segi makanan. Nah, itu adalah perilaku masyarakat akibat adanya modernisasi atau perubahan sosial budaya. Dampak positif yang kedua adalah kebutuhan mudah terpenuhi. Dengan adanya perubahan sosial budaya, kebutuhan masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau dan sulit terpenuhi, sekarang menjadi lebih mudah. Sebagai contoh, kebutuhan akan informasi. Pada masa lalu, orang mendapatkan informasi atau berita dari membaca majalah atau surat kabar yang waktunya tertentu. Tetapi sekarang dengan perkembangan teknologi, informasi dapat diakses siapapun dengan cepat melalui internet. Dampak positif yang ketiga yaitu pola pikir yang lebih maju. Perubahan sosial budaya jika disikapi dengan positif akan mengubah pola pikir yang sebelumnya tradisional atau primitif menjadi pola pikir yang lebih maju. Misalnya, seorang petani yang memilih menggunakan mesin traktor dalam pengolahan tanah. Karena dengan mesin traktor, pengolahan tanah bisa lebih cepat dan hasilnya lebih banyak daripada memilih menggunakan alat bajak tradisional seperti menggunakan tenaga hewan. Nah, itu adalah dampak positif dari perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Selanjutnya, kita membahas dampak negatif dari perubahan sosial budaya masyarakat. Dampak negatif yang pertama adalah dekadensi moral. Dekadensi moral yaitu menurun atau merosotnya moral seseorang
yang ditunjukkan dari perilakunya yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Biasanya, perilaku orang tersebut merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Misalnya, adalah perilaku pergaulan bebas di kalangan remaja maupun orang tua. Selanjutnya ada prostitusi, perselingkuhan, dan yang lainnya. Dampak negatif yang kedua adalah kriminalitas, yaitu suatu kondisi dan proses sosial yang menghasilkan perilaku lain. Kriminalitas merupakan tindakan yang melanggar norma hukum dan menyakitkan orang lain secara langsung. Beberapa contoh yang termasuk dalam tindak kriminalitas antara lain korupsi, mencuri, penodongan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Dampak negatif yang ketiga adalah aksi protes dan demonstrasi. Demonstrasi adalah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Demonstrasi biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan oleh suatu pihak. Sedangkan aksi protes sendiri merupakan gerakan atau tindakan yang dilakukan secara perorangan atau untuk menyampaikan pernyataan tidak setuju yang dilakukan oleh sebagian besar orang dilancarkan melalui kecaman yang pedas. Dampak keempat adalah konsumerisme, yaitu pandangan yang diikuti dengan tindakan atau perbuatan penggunaan barang secara berlebihan. Pembelian barang-barang yang bukan kebutuhan pokok dan sifatnya hanya tersier jika dilakukan secara berlebihan dikategorikan sebagai konsumerisme. Misalnya, seseorang yang sudah memiliki satu motor, tetapi dia merasa kurang ketika ada motor keluaran baru, dia akan membelinya lagi. Itu adalah sifat konsumerisme. Dampak negatif yang terakhir adalah pergolakan daerah. Pergolakan daerah merupakan pertentangan di daerah tertentu yang bertujuan untuk memperjuangkan atau memperebutkan kepentingan tertentu yang mengabaikan tatanan atau norma dan nilai yang sudah mapan dalam masyarakat. Kepentingan tertentu di sini dapat berupa kepentingan kekuasaan, kepentingan ekonomi, kepentingan yang berlatar belakangkan suku ataupun agama. Nah, itu adalah dampak-dampak negatif dari perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Materi yang ketiga adalah tipe-tipe masyarakat dalam menyikapi perubahan sosial budaya. Ada beberapa hal yang dilakukan masyarakat dalam menyikapi pengaruh perubahan sosial budaya. Di antaranya, yang pertama, bersikap selektif dalam menerima pengaruh budaya lain. Setiap terjadi perubahan sosial budaya akan membawa pengaruh bagi kehidupan kita, baik dari perilaku kita, gaya hidup kita, ataupun pola hidup kita. Kemajuan di bidang teknologi informasi membawa konsekuensi bagi kita. Untuk itu, kita harus pandai-pandai dalam menyikapinya. Dengan demikian, kita juga harus bersikap selektif. Sikap masyarakat yang kedua adalah berpikir yang ilmiah terhadap pembaruan. Kebutuhan manusia terus meningkat setiap saat. Perkembangan teknologi pun semakin canggih dewasa ini. Kita harus bisa memanfaatkan perkembangan teknologi itu. Jangan kita yang menjadi korban dari kecanggihan teknologi. Misalnya, adalah penggunaan energi matahari dan juga biogas. Hal tersebut merupakan salah satu hasil dari pemikiran-pemikiran inovatif dalam mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak.